Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Safitri, Prodi Ekonomi Syariah 6C. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa Indonesia memiliki hak monopoli untuk menciptakan uang rupiah dan kira-kira bagaimana prosesnya, kemudian siapa yang memiliki Bank Indonesia tersebut. Teman-teman harus mengetahui bahwa seluruh bank di Indonesia adalah milik swasta yang diberi hak monopoli untuk mencetak uang. Apakah Bank Indonesia juga milik swasta? Ini pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu Bank Indonesia memiliki hak monopoli untuk mencetak uang rupiah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, apa kalian tahu siapa pemegang saham Bank Indonesia? Dan sampai sekarang, Gubernur Bank Indonesia tidak memberikan informasi siapa pemilik saham Bank Indonesia yang sebenarnya. Ketika Indonesia dinyatakan merdeka, para pendiri republik ini menetapkan BNI tahun 1946 sebagai bank sentral dan menerbitkan uang pertamanya yaitu ori dengan standar emas setiap 10 rupiah didukung dengan 2 gram emas. Tetapi ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak mengakuinya apalagi menyerahkan kedaulatan republik ini. Belanda terus menekan Indonesia dengan menerornya. Pada tahun 1949, sejarah menunjukkan kepada mata dunia bahwa terjadilah perundingan yang dinamakan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Melalui KMB, disepakatilah beberapa pokok agar RI mendapat pengakuan kemerdekaan dari pihak Belanda. Pada bulan Agustus 1965, Bung Karno memutuskan untuk menolak kehadiran lebih lama IMF dan Bank Dunia yang menjadi lintah di negara ini. Tindakan politik penyelamatan Bank Indonesia itu menyebabkan Bung Karno yang adalah seharusnya pahlawan pendiri bangsa harus enyah dari republik ini, dan terjadi pada tahun 1967 dengan naiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden kedua. Dengan enyahnya Insinyur Soekarno, neokolonialisme bukan saja kembali tetapi menjadi semakin kuat. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yaitu mengundang kembali IMF dan Bank Dunia, kemudian kembali menundukkan diri sebagai anggota PBB. Pada tahun 1967 digelar konferensi selama 3 hari di Swiss. Semua perusahaan raksasa mengirim perwakilannya seperti perusahaan-perusahaan minyak besar, bank dan lainnya. Perusahaan-perusahaan raksasa yang mayoritasnya dimiliki oleh tangan berdarah Yahudi ini menanti bagi-bagi sumber daya alam dari presiden baru di Indonesia, yang dianggap adalah hadiah terbesar dari Asia Tenggara di dalam konferensi itu. Kemudian utusan Presiden Soeharto menyetujui pengambilan perusahaan dari negara mereka sektor per sektor. Seperti Freeport mendapat gunung emas yang ada di Papua Barat, kemudian konsorsium Amerika Serikat mendapat nikel. Kemudian di samping itu, berkuasanya Orde Baru di Indonesia juga menjadi alat kepanjangan neokolonialisme melalui pemberian paket bantuan pembangunan dan paket bantuan oleh IMF dan World Bank yang pada akhirnya menjadi jebakan hutang tersendiri bagi rakyat Indonesia. Mereka juga memberikan paket sumbangan untuk berkuliah di negara mereka. Utang luar negeri Indonesia yang hanya 6,3 miliar US dollar pada masa akhir Soekarno dan membengkak pada tahun 1997 menjadi memiliki nominal sebanyak 54 miliar US dollar. Untuk melunasi utang-utang tersebut, pemerintah mengambil utang lagi pada para bankir itu sendiri.
sehingga pada akhirnya republik yang dikatakan merdeka dari para penjajah ini sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir. Melalui letter of intent, seluruh kebijakan pemerintah RI tanpa terkecuali sampai saat ini, kebijakan Bank Sentral hari ini sepenuhnya hanyalah menuruti semua yang ditetapkan oleh para bankir global. Pada tahun 1997 menjadi memiliki nominal sebanyak 54 miliar US dollar. Untuk melunasi utang-utang tersebut, pemerintah mengambil utang lagi pada para bankir itu sendiri. Sehingga pada akhirnya republik yang dikatakan merdeka dari para penjajah ini sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir. Melalui letter of intent, seluruh kebijakan pemerintah RI tanpa terkecuali sampai saat ini, kebijakan Bank Sentral hari ini sepenuhnya hanyalah menuruti semua yang ditetapkan oleh para bankir global. Dua di antaranya terkait dengan bank sentral dan kebijakan uang adalah: yang pertama, mulai dari tahun 1999, Bank Indonesia yang semula adalah The Javasche Bank itu telah sama sekali dilepaskan dari Republik Indonesia. Artinya, Gubernur BI bukan lagi dari Kabinet Republik Indonesia, maka ia tidak harus akuntabel pada rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, tahun 2011 melalui Undang-Undang Mata Uang, Bank Indonesia dilegalisir sebagai pemegang hak monopoli menerbitkan mata uang Indonesia, dan bersamaan dengan ini dilakukan kriminalisasi atas pemakaian mata uang lain sebagai alat tukar di Republik Indonesia. Namun, tentu saja mengecualikan mata uang para elit dunia, yakni US dollar. Nah, itu saja sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.